Pekan ke-33 Premier League, beberapa pertandingan sudah selesai dimainkan dengan berbagai hasil. Setiap tim menunjukkan performa mereka di laga kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan tiap pertandingannya. Pertandingan pertama mempertemukan Chelsea melawan Manchester United dalam lanjutan Premier League pekan ke-33 musim 2026. Laga yang berlangsung di Stamford Bridge ini berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk tim tamu. Sejak awal babak pertama, Chelsea langsung tampil menekan. Mereka lebih banyak menguasai bola dan mencoba membongkar pertahanan Manchester United yang bermain lebih sabar dan menunggu. Peluang pertama hadir di menit ke-11 lewat Estevao. Ia melepaskan tembakan keras dari sisi kanan kotak penalti, namun bola masih melenceng tipis dari gawang. Chelsea terus mendominasi jalannya pertandingan. Pada menit ke-33, Enzo Fernandez hampir mencetak gol, tetapi tembakannya juga masih belum tepat sasaran. Di sisi lain, Manchester United kesulitan menciptakan peluang bersih. Mereka lebih fokus bertahan dan sesekali mencoba serangan balik cepat. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-43. Bruno Fernandes melakukan penetrasi dari sisi kanan dan mengirim umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Bola berhasil disambut oleh Matheus Cunha yang menyelesaikannya dengan baik. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Manchester United. Memasuki babak kedua, Chelsea kembali bermain agresif. Mereka terus menekan, sementara Manchester United semakin bertahan dalam. Peluang emas didapat Chelsea pada menit ke-56 melalui Liam Delap. Sundulannya yang menerima umpan dari Pedro Neto hanya membentur mistar gawang. Tekanan terus berlanjut. Pada menit ke-67, Wesley Fofana juga hampir mencetak gol lewat sundulan, namun lagi-lagi bola hanya mengenai mistar. Manchester United sesekali keluar menyerang. Bahkan di menit ke-52, Bruno Fernandes hampir menggandakan keunggulan, tetapi tembakannya masih melebar tipis. Di menit-menit akhir, Chelsea semakin gencar menyerang. Moises Caicedo sempat mencoba peruntungan lewat tembakan jarak jauh di menit ke-85, namun bola belum menemui sasaran. Meski terus ditekan, lini belakang Manchester United tampil sangat solid. Kiper Senne Lammens juga bermain gemilang dengan beberapa penyelamatan penting. Hingga peluit panjang dibunyikan, Chelsea tidak mampu mencetak gol. Manchester United pun berhasil mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 1-0 dari kandang lawan. Pertandingan selanjutnya antara Tottenham Hotspur melawan Brighton Hove Albion yang berakhir imbang dengan skor 2-2, Tottenham tampil cukup baik di awal pertandingan. Mereka berhasil membuka keunggulan pada menit ke-39 lewat gol dari Pedro Porro. Gol ini membuat tuan rumah unggul 1-0 hingga menjelang akhir babak pertama. Namun, Brighton tidak tinggal diam. Tepat di masa tambahan waktu babak pertama, Kaoru Mitoma berhasil mencetak gol penyeimbang di menit 45.3. Skor pun berubah menjadi 1-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin terbuka. Tottenham kembali unggul di menit ke-77 melalui gol dari Xavi Simons. Skor menjadi 2-1 dan Tottenham terlihat berada di atas angin. Namun drama terjadi di akhir pertandingan. Saat laga hampir selesai, Brighton berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Jorginho Rutter di menit 95. Gol tersebut memastikan pertandingan berakhir dengan skor 2-2. Kedua tim harus puas berbagi poin setelah laga yang penuh drama hingga menit akhir. Pertandingan selanjutnya antara Newcastle United melawan Bournemouth berakhir dengan kemenangan tim tamu dengan skor 2-1. Di babak pertama, Bournemouth tampil cukup efektif. Mereka berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-32 lewat gol dari Marcus Tavernier. Gol ini membuat Bournemouth unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Newcastle mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-68 melalui gol dari William Osula. Skor pun berubah menjadi 1-1. Setelah gol penyeimbang, pertandingan berjalan semakin terbuka dengan kedua tim saling menyerang. Namun di menit ke-85, Bournemouth kembali unggul. Adrien Truffert berhasil mencetak gol yang membawa timnya memimpin 2-1. Di sisa waktu pertandingan, Newcastle berusaha menyamakan kedudukan, tetapi tidak ada gol tambahan yang tercipta. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap 2-1 untuk kemenangan Bournemouth. Hasil ini membuat tim tamu berhasil mencuri 3 poin penting di kandang lawan. Pertandingan selanjutnya antara Leeds United melawan Wolverhampton berakhir dengan kemenangan meyakinkan 3-0 untuk tim tuan rumah. Sejak awal pertandingan, Leeds langsung tampil agresif dan menekan pertahanan Wolves. Hasilnya, mereka berhasil membuka keunggulan cepat pada menit ke-18 lewat gol dari James Justin. Skor berubah menjadi 1-0. Tak butuh waktu lama, Leeds kembali menambah keunggulan. Pada menit ke-20, Noah Okafor berhasil mencetak gol kedua dan membuat tuan rumah semakin nyaman dengan skor 2-0. Wolves mencoba merespons,
namun kesulitan menembus pertahanan Leeds yang tampil solid sepanjang pertandingan. Memasuki babak kedua, tempo permainan sedikit menurun, tetapi Leeds tetap mengontrol jalannya laga. Sementara itu, Wolves tidak mampu menciptakan peluang berbahaya yang berarti. Di penghujung pertandingan, Leeds mendapatkan hadiah penalti di masa tambahan waktu. Dominic Calvert-Lewin yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit 95. Gol tersebut memastikan kemenangan Leeds dengan skor telak 3-0. Hingga peluit panjang dibunyikan, Wolves tidak mampu mencetak gol balasan, dan Leeds pun mengamankan 3 poin dengan performa yang sangat dominan. Pertandingan selanjutnya antara Brentford melawan Fulham berakhir tanpa gol dengan skor 0-0. Sejak awal laga, kedua tim bermain cukup hati-hati. Brentford mencoba mengambil inisiatif serangan, sementara Fulham lebih fokus menjaga pertahanan dan menunggu peluang dari serangan balik. Di babak pertama, beberapa peluang sempat tercipta, namun penyelesaian akhir dari kedua tim masih belum maksimal. Pertahanan yang solid dari masing-masing tim membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tempo permainan sedikit meningkat. Brentford beberapa kali mencoba menekan, tetapi lini belakang Fulham tampil disiplin dan sulit ditembus. Di sisi lain, Fulham juga sesekali mengancam lewat serangan cepat, namun belum mampu menghasilkan gol. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta dari kedua tim. Skor 0-0 pun menjadi hasil akhir, dan kedua tim harus puas berbagi 1 poin. Pertandingan selanjutnya yang belum bermain yaitu Nottingham Forest melawan Burnley pada tanggal 19 April 2026, lalu ada pertandingan Aston Villa melawan Sunderland pada tanggal 19 April 2026, lalu ada pertandingan Everton melawan Liverpool pada tanggal 19 April 2026, lalu ada pertandingan Manchester City melawan Arsenal, lalu yang terakhir pertandingan Crystal Palace melawan West Ham United pada tanggal 21 April 2026. Itulah pembahasan lengkap pada video kali ini. Jika kalian ingin terus mengikuti update dan analisis seputar dunia sepak bola, jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan notifikasi, dan dukung kami agar tidak ketinggalan konten terbaru selanjutnya.